Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro bersama di sini di Warga Bola Channel ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu buat lu semuanya dan juga terima kasih buat lu semua bro yang sudah nyimak video-video gua kemarin ya, dan juga yang sudah komen-komen. Komen-komen yang agak sedikit emosi karena kekalahan ya kita ya. Kali ini gue pengen coba membahas dari persepsi beda. Sangat tidak mengenakan sekali kekalahan kita kemarin di SEA Games kemarin ya, melawan Filipina 1-0. Itu cukup menyakitkan kita. Pada waktu hari yang lalu sebelum permainan memang gue bikin membuat video begitu yakinnya gue sendiri bro ya. Gue begitu yakin sehingga judulnya gue kasih itu medali emas harga mati ya. Karena apa? Karena gue pada waktu itu merasa yakin banget bro. Gue merasa yakin banget bahwa squad timnas Garuda kita U22 di SEA Games itu bakal luar biasa mainnya. Karena apa? Gue yakin di situ karena para pemain-pemain yang begitu banyak pengalamannya ya, seperti Ivan Jenner, Rafael Sturridge kayak gitu, dan juga pemain-pemain dari Donitri, dan ada Mauro Zistra juga yang notabene naturalisasi ya, dan pemain abor, dimana bertekuk lutut terhadap timnas Filipina ya. Ya kalau kita lihat di situ memang permainan kita sangat-sangat tidak menarik ya, sangat-sangat tidak menarik, dan pastinya lu semua bro supporter timnas Garuda merasa sangat kecewa sekali ya. Dan gue juga merasa kecewa banget dengan permainan mereka di situ. Umpan lambungnya tidak terarah, banyak umpan lambung tinggi-tinggi, dan tendangannya juga wow luar biasa ke langit ya kayak gitu. Dan juga passingnya tidak akurat juga, dan seperti tidak ada ruh permainan di situ, dan seperti tidak ada strategi di situ. Benar-benar sangat disayangkan sekali. Padahal gue yakin begitu banyak pemain bagus di situ ya. Gue banyak pemain bagus sehingga gue merasa yakin sekali. Tapi apa dikata, kita akhirnya takluk 1-0 ya. Dan yang ngegolkan ya dari Filipina ya, Otto Bonatau Bisong ya, yang sempat gue singgung pada waktu konten gue kemarin itu, bahwa Otto Bisong itu, Bonatau itu, dia memang pemain bagus pada waktu AFF 2025 kemarin, 2024 dia bisa melesatkan 3 gol ke gawang lawan. Nah itu yang seharusnya benar-benar diperhatikan. Dan juga pemain-pemain belakangnya yang banyak pemain-pemain abot di situ ya, dari Belgia juga. Nah sangat disayangkan sekali permainan kita kurang begitu menarik sehingga banyak kekecewaan. Dan bagaimana tentang peluang kita selanjutnya untuk jadi runner up ya, runner up terbaik ya, menurut gue sangat tipis banget bro, sangat tipis banget. Dan ya bisa dikatakan 5% 1% ya di situ ya, karena runner up yang lain selain kita ya, meskipun kita di peringkat kedua ya runner up, namun nilai kita masih 0, sangat 0 bro, dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Vietnam ya, sudah punya nilai 3, dan juga Timor Leste juga punya nilai 3 di situ. Kita masih 0, sehingga agak sulit untuk kita mencoba meraih runner up terbaik di situ. Dan ini menurut gue sendiri, gue juga nggak merasa yakin banget bro, karena terakhir permainan antara Vietnam dan Malaysia ya, sama-sama yang punya nilai 3 di situ, mereka akan membuat pertandingan draw, dimana mereka juga hitungannya nggak mau Indonesia, timnas Garuda kita akan melaju, karena Vietnam sendiri dan juga Malaysia merupakan rival ya, rival yang sangat mereka benci dalam tanda kutip ya dalam permainan sepak bola ini. Sehingga gue yakin antara Vietnam
dengan Malaysia sendiri akan bermain biasa saja dan imbang mungkin seperti itu. Nah, kemudian Timor Leste sendiri dia punya nilai 3. Nah, sedangkan kita punya nilai 0. Itu pun kalau andaikan kita menang sama Myanmar, ya, itu pun juga harus menang banyak gol di situ. Baru kita ada kesempatan untuk menjadi runner up. Itu pun agak-agak sulit ya kalau dilihat dari permainan kayak kemarin seperti itu, yang seperti tidak ada ruh di dalam permainan, seperti tidak ada strategi. Meskipun Coach Indra sendiri sudah gonta-ganti pemain, namun tetap permainan masih sama, kurang baik. Nah, dan di sini gue pengen coba kilas balik ya, kilas balik ini tahun 2025, di mana secara beruntun ya, tragedi-tragedi event-event persepak bolaan di dunia maupun di Asia itu sangat terpuruk ya. 2025 kita gagal ya, gagal di Piala Dunia tahun 2025 ya. Kemudian kita gagal di kualifikasi ya, Piala Asia 2023 di situ. Nah, kemudian kali ini kita menuju ke gerbang kegagalan dari SEA Games itu sendiri, bro. 2025 ini istilahnya tahun yang pahit ya, bro ya, bagi supporter timnas Garuda kita maupun dari pemain timnas kita, baik yang senior maupun yang U23. Meskipun kemarin kita dikasih sedikit hadiah U17, meskipun di Piala Dunia kita tetap tersingkir, namun ada sedikit bunga-bunga baik ya, kemenangan terhadap Honduras. Kita kilas balik di tahun 2024, 2023 dan 2024 itu merupakan tahun keemasan timnas Garuda kita, di mana kita berhasil melalui fase grup di Piala Asia Senior, bro ya, yang dimana lawan-lawannya itu rata-rata Asia. Kita bisa mampu sampai 16 besar. Itu merupakan prestasi sejarah bagi persepak bolaan kita. Nah, kemudian di Piala Asia U23 kita mencapai di semifinal. Nah, itu juga merupakan sejarah bagi timnas Garuda kita, luar biasa. Dan berikutnya kita berhasil di kualifikasi Piala Dunia ya, di ronde 3 masuk ke ronde 4. Ronde 2 ke ronde 3, begitu mulus ya. Tahun 2024 merupakan tahun keemasan ya, puncak dari prestasi timnas Garuda kita, dan begitu juga diikuti sama peringkat di FIFA ya, kita luar biasa sampai 118 119 di situ, namun saat ini melorot ya. Nah, gue ingin coba melihat dari sisi itu 2024 dan 2025 ya. Kenapa? Pada waktu memang merosotnya hasil kita ya, memang tidak dapat dipungkiri, suka dan tidak suka ya, pengaruh terhadap keluarnya Coach Sintayong. Pemecatan tidak terhormat terhadap ketua PSSI ya, yang membuat kita terpuruk saat ini. Dan gue di sini bukan berarti istilahnya gue penyanjung STY, gue bukan penyembah STY ya, bukan. Tapi ini gue secara objektif loh. Ketika STY pun bermain istilahnya menggunakan strategi yang salah, gue pun mencoba untuk mengkritisinya. Pada waktu kekalahan Cina, Coach sendiri sangat geram dengan strategi yang ada ya. Ketika beliau istilahnya dengan strategi yang bagus dan memenangkan hasil ya. Di sini kita lihat yang penting hasilnya, strategi apapun, bertahan atau menyerang, yang penting hasilnya di situ ya. Ini terlihat sekali, sangat-sangat terlihat sekali dengan tidak adanya STY saat ini ya, di tahun 2025 ini begitu melorot prestasi, baik prestasi yang senior
maupun yang junior itu sendiri. Sampai-sampai match day kemarin, ya, match day kemarin dibela-belain untuk timnas Garuda U22 mempersiapkan SEA Games. Ya, akhirnya match day yang tadinya untuk senior dikorbankan, ya, diutamakan untuk ke SEA Games, ya, melawan Mali. Tapi ternyata apa yang didapat? Ya, oke bro, mungkin itu aja. Gue mohon kritik, sarannya, komentarnya ya di situ. Silakan mau komentar, kritik, saran, monggo. Tetap di Warga Bola Channel. Oke bro, Adi di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.